Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan setiap hari. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi melalui media ini. Bisa Rapalitana untuk merenungkan sabda Tuhan dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, limpah syukur kepadamu atas segala pertolongan Tuhan sehingga kami tetap dimungkinkan ada sebagaimana adanya kami di hari ini. Kiranya Tuhan terus berkenan menopang kami, melindungi kami sehingga segala yang kami kerjakan boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Kami akan merenungkan sabdamu hari ini. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah. Kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Keluaran pasal 32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, sabda Tuhan berkata demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Amin, firman Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan, itu tema perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, sedikit kita menelisik hidup Israel, Harun, dan Musa. Kalau misalnya kita mau memperhatikan perjalanan hidup mereka secara sederhana, maka tema kita hari ini memang sangat tepat, bahwa memang hidup atas kemurahan, hidup dalam kemurahan Tuhan menjadi satu-satunya pondasi dasar hidup mereka dan kita dalam menjalani dan merangkai setiap apapun karya Tuhan setiap hari sebenarnya. Israel misalnya, kalau kita memperhatikan itu secara sederhana, tidak bisa disangsikan lagi entah sebagai sebuah bangsa atau sebagai pribadi-pribadi yang hidup sebagai bagian dari bangsa yang adalah pilihan Tuhan itu, telah hidup menerima karunia kemurahan Tuhan yang luar biasa hebat. Di Mesir, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan untuk dibebaskan, dilepaskan dari penindasan dan penderitaan yang ada di sana mereka alami. Tuhan menjawabnya, Tuhan membebaskan. Bayangkan,
kekuatan mereka untuk dilepaskan dari perbudakan di Mesir apa itu? Hanya doa, hanya seruan, hanya teriakan kepada Tuhan. Bukan dengan pedang mereka dibebaskan, bukan dengan tombak, bukan dengan tentara. Bagaimana mereka punya tentara ya? Mereka hanya sibuk membuat batu bata, bekerja paksa di kebun untuk memenuhi seluruh kebutuhan Mesir. Jadi dalam proses penindasan, kemurahan Tuhanlah yang membebaskan mereka. Tidak ada hal lain. Mereka dikejar oleh Firaun di Laut Teberau, mereka lepas. Dalam perjalanan ke tanah Kanaan, mereka lapar, diberikan manna. Mereka ingin makan daging, diberikan burung puyuh. Mereka haus, maka Tuhan membuat mujizat dengan mengeluarkan air melalui Nabi Musa, entah gunung batu, lalu kemudian diberikan 12 mata air, 70 pohon korma di Masa dan di Meriba, atau ketika di Mara, di mana airnya pahit bisa berubah menjadi manis, dan ya banyak lagi hal-hal hebat lainnya. Misalnya pada siang hari mereka dinaungi oleh tiang awan, pada malam hari mereka diterangi oleh tiang api. Luar biasa sekali proses kemurahan Tuhan yang luar biasa pada mereka itu. Nah, menariknya adalah kalau kita kemudian sedikit mempelajari, menelisik seluruh proses-proses mujizat Tuhan yang hebat itu bagi Israel, rata-rata selalu dimulai dengan ngambek pada Musa, bersungut-sungut pada Musa, lalu Musa berdoa pada Tuhan, berikanlah lagi apa yang menjadi sungut-sungut mereka. Jangan menyimpulkan sekali lagi saya tekankan, jangan menyimpulkan, karena berkaca pada Israel yang selalu bersungut-sungut, lalu Tuhan melalui Musa memenuhi apa keinginan mereka. Ayo kita ngambek dan sungut-sungut sama Tuhan, supaya Tuhan juga segera memenuhi apa yang kita ngambekkan atau sungut-sungutkan pada Tuhan. Kalau Israel, sungut-sungutnya itu pada Musa, baru kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara mau sungut-sungut sama siapa? Sungut-sungut sama diaken, sama penatua, sama pendeta, mereka juga punya sungut-sungut, mereka juga punya ngambek, mereka juga punya masalah. Nah, kalau kamu mau ngambek sama pendeta, penatua, diaken, mereka juga bilang, lah sama, kita juga punya. Nah, karena itu bukan sikap iman yang dewasa kalau kita mau harus selalu bersungut-sungut baru kemudian ingin mendapatkan atau memperoleh berkat Tuhan. Itu tidak dewasa dalam iman. Adakah orang dewasa ngambekkan imannya? Mestinya tidak ya. Yang ada itu orang tua aja sering bilang pecuran, sedikit-sedikit pecu, sedikit-sedikit mesuk, sedikit-sedikit ngambek dan bersungut-sungut karena sesuatu yang tidak kesampaian. Nah, sekali lagi tidak dapat disangkali kemurahan Tuhan bagi Israel itu luar biasa. Yang kedua, Harun. Kemurahan Tuhan juga bagi Harun luar biasa. Posisinya sebagai kakak Musa dan kemampuannya merangkai kata pada akhirnya menjadikan Tuhan dia sebagai speakernya Tuhan. Dan Musa di hadapan Raja Mesir ketika itu, di hadapan Firaun ketika itu. Dan dalam proses selanjutnya dia diangkat menjadi imam besar. Tidak ada kompetitornya, tidak ada saingannya. Dia tiba-tiba karena kemurahan dan pengasihan Tuhan baginya, dia menjadi imam besar ketika itu. Dia menjadi imam besar karena kemurahan Tuhan. Harun tidak menerimanya sebagai sebuah upaya atau karena ada saingannya. Dan dia menerima itu sebagai sebuah pemberian dari Tuhan. Bayangkan, untuk menjadi pendeta gereja Toraja sekarang, luar biasa sekali proses yang harus dialami. Kalau sekedar seseorang hanya punya kemauan, bagi panitia itu tidak cukup. Jadi kemauan untuk menjadi pendeta gereja Toraja itu tidak cukup. Tapi kalau sekedar juga punya kemampuan, itu juga tidak cukup. Jadi mau dan mampu menjadi sebuah catatan gumul doa, gumul juang gereja Toraja dalam memilih, memilah untuk menjadi seorang yang mau dipakai Tuhan menjadi pendeta dalam gereja Toraja. Luar biasa. Harun tidak melalui proses seleksi, tidak menjalani proses tes ini dan ini, lalu kemudian Tuhan memberinya kemurahan menjadi seorang imam besar yang luar biasa. Luar biasa kan? Nah, kemurahan Tuhan. Yang ketiga, Musa. Oh, lebih jelas lagi dia menerima kemurahan Tuhan saat dia lahir. Saudara-saudaranya kemudian, dan dia lahir di masa di mana bayang-bayang kematian itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tapi meskipun bayang-bayang kematian menjadi ancaman yang luar biasa dalam kehidupan Musa ketika dia lahir, ternyata dia selamat dari proses itu. Dan proses penyelamatannya pun kita tahu cerita itu, diambil dari air, dan itu memang juga menjadi namanya kan. Dan pada akhirnya ya sudah, dia selamat karena kemurahan Tuhan. Dia harus dibawa di sungai, dijaga oleh Miriam kakaknya di sungai. Dia kemudian disapi dan hidup di istana. Bayangkan ya, saat kaum sebangsanya hidup dalam penindasan,
Musa telah menikmati hidup dalam keindahan di istana raja. Bayangkan ketika semua kaum sebangsanya hidup dalam sengsara yang luar biasa, Musa telah hidup dalam kesenangan yang hebat di istana. Lalu kemudian ada konflik, dia membunuh, lalu lari ke tanah Midian. Dia menjadi buronan negara yang hebat. Meskipun dia lari, tapi kemurahan Tuhan yang menopangnya, menolongnya, dia bisa hidup. Dia bisa berkeluarga, memperistri anak imam di Midian, memperistri Sipora dan melahirkan anak. Untuk kemudian menikmati apa yang menjadi bagian dari perjalanan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Pada akhirnya, meskipun dia menjadi pelarian, kemurahan Tuhan menolongnya, dia bisa bertahan hidup, dan pada akhirnya dia harus kembali lagi ke Mesir karena tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Mestinya kalau bukan kemurahan Tuhan, ketika dia tiba di Mesir, dia kan buronan negara, mestinya bisa langsung dieksekusi. Tapi Tuhan begitu murah hati kepadanya, Musa selamat dan menjadi pemimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan menunjukkan kemurahan yang luar biasa bagi Israel, bagi Harun, bagi Musa, dengan memberi mereka kehidupan yang mudah, dengan tantangan-tantangan hebat yang selalu menemani kehidupan mereka. Jadi tantangan-tantangan di sekitar kita, begitu pergumulan-pergumulan yang hebat di hadapan kita itu, coba renungkan bagaimana kita melewati dan melampaui seluruh bentuk tantangan-tantangan hidup itu, bukan dengan ini kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan tenaga kita, tapi dengan doa kita, dengan seruan kita, dengan teriakan-teriakan kita kepada Tuhan, dan dengan cara yang luar biasa tanpa kita pikirkan Tuhan bekerja dan berkarya. Hal hebat kan? Saya sendiri ada begitu banyak hal yang kemudian Tuhan nyatakan kemurahan dalam kehidupan saya, tapi tidak akan mungkin dicerita satu persatu dalam ruangan ini. Silakan saudara-saudara berefleksi dan mengingat kembali bagaimana kemurahan Tuhan yang melampaui cara kita berpikir itu bekerja, menopang, melindungi, dan menolong saudara-saudara dalam menjalani kehidupan sampai hari ini. Dalam sebuah persiapan sekolah minggu lalu, saya katakan begini. Betul bahwa kita selalu berusaha mengingat dan memelihara apa yang dianjurkan pemerintah. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Tapi dengan semua itu, tanpa bungkus kuasa Roh Kudus dalam darah Kristus, semuanya akan sia-sia. Bahwa kita dimampukan, diberikan hikmat untuk menjaga protokol kesehatan dalam menjaga diri kita, dalam melawan dan memutus mata rantai virus corona. Iya, itu satu. Tapi kemampuan itu karena hikmat dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada saudara-saudara dan kepada saya, sehingga tetap mampu menjalani seluruh tanggung jawab itu dengan baik sampai hari ini. Jadi sebagian dari proses perjalanan hidup Israel dalam bacaan kita telah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa memang Tuhan sangat murah hati bagi mereka. Sebagian perjalanan itu telah mereka lewati, sebagian lagi belum karena masih menuju ke tanah Kanaan. Nah, dalam proses sebagian perjalanan itu, Tuhan ternyata membekali juga mereka dengan hukum-hukum dan pedoman sebagai bangsa pilihan. Jadi diberikan kemurahan, diberikan kemudahan, tapi sekaligus juga diberikan hukum, diberikan pedoman, menjadi jalan hidup bagi mereka sebagai sebuah bangsa pilihan Allah. Nah, ini penting menjadi catatan perenungan kita. Sambil Tuhan menuntun dan memberkati perjalanan hidup kita, Tuhan juga ternyata setiap hari mengajarkan kita hukum-hukumnya, mengajarkan kita pedoman-pedoman kehidupan untuk terus menjadi jalan hidup, semakin terus-menerus hidup dalam kasih dan penyertaannya. Jangan sekedar hanya untuk selalu menanti dan berdoa berkat dan limpah kuasa kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, tapi hukum-hukum Tuhan justru melumpuh semakin hari. Oh, tidak bisa. Jangan hanya selalu menanti dan berdoa berkat Tuhan melimpah, tapi hukum Tuhan justru sebaliknya melumpuh. Wah, itu tidak menjadi sesuatu yang baik bagi pertumbuhan iman kita. Limpah syukur ya, limpah berkat ya, tapi kita juga harus limpah kesetiaan, limpah ketaatan kepadanya setiap masa. Itu harus berjalan berimbang, tidak boleh tidak. Dan itu menjadi bagian dari catatan iman kita. Nah, itu proses pembentukan yang Tuhan nyatakan bagi Israel. Dalam proses inilah, dalam Keluaran pasal 24, Musa dipanggil Tuhan ke atas gunung untuk mendapatkan seperangkat perintah dari Tuhan bagi Israel. Dan ternyata dalam proses Tuhan memberikan hukum-hukum di atas gunung itu, Musa kelamaan di atas gunung. Tidak dicatat berapa lama, tapi Israel merasa
bahwa Musa ini ngulur-ngulur waktu di atas gunung. Apakah Musa lagi piknik atau lagi ada sesuatu yang dia kerjakan di atas, menghibur diri atau sejenak istirahat jauh dari kebisingan hiruk pikuk sungut-sungut Israel? Tidak ada catatan soal itu. Tidak ada negeri di atas awan di atas gunung Horeb itu. Tidak ada tempat wisata atau fasilitas wisata di atas gunung itu yang membuat Musa berlama-lama di atas gunung. Tidak ada. Ada juga orang yang menafsirkannya begini, mungkin Musa dan Tuhan lagi berkompromi, berkoordinasi bagaimana bentuk hukum. Seperti di dalam persidangan-persidangan gereja, kadang-kadang terlalu lama kita mendiskusikan dan memperdebatkan bagaimana bentuk yang terbaik untuk pelayanan. Apakah itu terjadi di Gunung Horeb? Tidak ada catatan seputar itu. Dia tidak bisa mengartikannya ke sana. Tapi secara prinsip bahwa Israel tidak tahan menunggu Musa kembali berjumpa dengan Tuhan. Itu prinsipnya. Bahwa mereka merasa Musa terlalu lama. Mereka lalu berkumpul, mengerumuni Harun dan berkata kepadanya untuk buatlah bagi kami Allah yang akan memimpin kami. Mungkin ini banyak temannya di zaman sekarang ya. Jika sudah jenuh, bosan, lelah, menunggu pemulihan dari Tuhan, ya sudah. Banyak peluang lain untuk dibantu sama tuan-tuan kecil di berbagai sudut dan pilihannya. Ya Tuhan uang lah, Tuhan harta lah, Tuhan kejahatan lah, dan lain-lain. Saking bosannya nunggu Tuhan, seolah-olah Tuhan itu sudah tidak akan muncul-muncul. Kita jadi memurahkan integritas iman kita dan menggadaikan iman kita atas nama kami sudah terlalu lama menunggu Tuhan. Sebenarnya itu hal yang sedikit ngeri-ngeri sedap untuk dikatakan, tapi ya itulah realitasnya. Bahwa Israel menjadi pribadi yang mungkin kita juga akan mengatakan, ya menunggu itu kan pekerjaan yang membosankan. Dan Musa ini kelamaan sekali, belum ada tanda-tanda. Kalau dia belum ada tanda-tanda, mari kita buat pilihan yang lain. Mari kita buat peluang yang lain. Padahal ya ingat ya, jelas sekali Israel memurahkan kredibilitas iman mereka yang seharusnya mereka jaga dengan kasih Tuhan. Tapi ya itulah, mereka tanpa sadar lupa bahwa kemurahan Tuhan di masa lalu tidak pernah terlambat membebaskan mereka dari penjajahan. Kemurahan Tuhan di masa lalu tidak terlambat membebaskan mereka dari laut Teberau. Tidak terlambat diberikan manna. Tidak terlambat diberikan buyung-buyung. Tidak terlambat sedikit pun itu tiang awan dan tiang api tiap hari. Tidak terlambat itu mata air di padang gurun dan seterusnya. Tidak pernah terlambat itu kemurahan Tuhan. Tapi mereka lelah menunggu kasih Tuhan. Penting mereka memurahkan dan meruntuhkan integritas iman mereka. Itulah kemurahan Tuhan itu terkadang tertutupi karena kebesaran nafsu kita, saudara-saudara. Desakan nafsu kita yang tak terkontrol itu, suka atau tidak, sering menjadikan kita saling mengompori, melakukan tindakan yang anarkis dalam iman. Itu bahasa saya. Tindakan yang anarkis dalam iman. Anarkis dalam arti seolah-olah Tuhan sudah membuat kesepakatan yang jahat dengan Musa, lalu mereka dibiarkan. Lalu mereka melakukan tindakan yang anarkis dalam iman kepada Tuhan, kan sebenarnya begitu. Tapi ini bukan bicara, saya tidak lagi bicara soal masalah demo Omnibus Law ya. Tidak, saya sendiri belum sempat membaca undang-undangnya secara lengkap. Saya tidak akan mau masuk ke sana hari ini. Harun mau dan meladeni permintaan mereka yang anarkis itu. Harun mau. Mengapa? Tidak ada catatan. Mungkin takut kerumunan massa, sehingga dia nurut saja. Biar dia lagi hebat, imam besar, tongkatnya berbunga dan seterusnya. Tapi emosi orang lagi berbulan-bulan, Harun bisa dihabisi misalnya. Mungkin dia lelah, mungkin dia juga takut, mungkin dia juga jenuh, mungkin dia juga bosan, sehingga nurut. Mungkin juga jangan-jangan Musa sudah tidak akan kembali dan dia punya peluang untuk menjadi pemimpin utama dari umat. Pertanyaan berikutnya misalnya, mengapa memilih emas? Mengapa Israel memilih emas? Harun mengarahkan itu sebagai pilihan mereka sebagai bahan dan objek penyembahan untuk dijadikan Allah. Ini jelas sangat besar masih dipengaruhi oleh sesembahan-sesembahan orang Mesir. Kalau misalnya Harun dicatat sebagai bagian dari orang yang juga tahu memahat patung, membuat patung dalam bacaan kita misalnya seperti anak lembu emas tuangan yang dia buat, apakah piramida-piramida Mesir atau patung-patung Firaun di Mesir sekarang itu adalah salah satu karya di antaranya adalah karya Harun? Tidak ada catatan seputar itu. Dan itu urusan para arkeolog untuk sampai ke sana. Tapi bahwa mengapa mereka membuat
anak lembu tuangan dari emas itu masih pengaruh dari sembahan-sembahan di Mesir itu menjadi sangat penting untuk saudara-saudara dan saya gumuli. Ini jelas sangat besar menjadi bagian dari bagaimana kita masa lalu yang telah kita tinggalkan itu, yang telah kita jauhi itu, telah bertahun-tahun telah kita tinggalkan, namun bayang-bayang dan segala bentuk perangainya itu bisa tetap hidup kembali loh di masa sekarang. Itu sangat mungkin bahwa sesuatu yang telah kita tinggalkan jauh di belakang kita, tapi tanpa sadar dia bisa kembali dan ada hidup di masa sekarang. Tuhan telah menyelesaikan masa lalu Israel kan, tapi mereka membentuk masa lalu yang kelam itu menjadi pemilik masa kini dan penentu masa depan mereka melalui anak lembu emas. Jadi apa yang mereka saksikan di masa lalu, apa yang menjadi bagian catatan dari masa lalu, sangat mungkin bisa kembali di masa kini dengan berbagai alasan dan seterusnya. Dulu Israel menolak itu, tapi sekarang justru menjadikan bagian dari kayaknya ini lebih mampu dari Allah yang menjaga kita selama ini. Bayangkan ya, kayaknya Allah orang Mesir itu lebih mampu, lebih punya kekuatan untuk menopang kita daripada Allah kita. Itu poin utama kita. Intinya anak lembu emas yang adalah buatan tangan manusia, mereka deklarasikan sebagai Allah yang telah menuntun mereka, memberikan kekuatan, memelihara hidup mereka sepanjang di padang gurun. Kurang ajar apa coba? Perilaku iman seperti itu. Ini jelas sebuah penghinaan dan pelecehan besar terhadap kasih Allah. Kan belum terlalu lama dan jauh bagaimana 10 hukum itu diberikan pada Israel dalam Keluaran pasal 20. Bahkan jelas sekali di situ, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bawah, di langit di bawah, dan yang ada di langit di atas, dan seterusnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku adalah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Tapi baru berjarak 12 pasal 20 ke 32 mereka sudah mengingkari itu. Betapa hebatnya mereka merendahkan dan melecehkan Tuhan, ya kan? Sama sekali mereka lupa bahwa pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang hebat itu, yang murah hati itu luar biasa, hanya karena waktu untuk menunggu menanti penyertaan Tuhan, janji Tuhan Musa untuk segera kembali itu telat dalam pemikiran mereka. Jadi kadang-kadang kita menilai cara Tuhan itu berdasarkan cara kita berpikir, saking sudah didesaknya oleh pikiran kita, nafsu kita, tertutuplah segala bentuk pemeliharaan kasih Tuhan yang hebat itu bagi kita. Hati-hati loh. Israel sangat bersukaria karena patung itu. Jelas sesuatu yang sangat-sangat saya sudah katakan tadi, melecehkan dan menghina kasih kuasa penyertaan Allah bagi mereka. Mereka makan dan bersukaria karena telah berhasil membuat Allah baru bagi diri mereka sendiri. Israel keterlaluan dan tidak tahu diri. Kita bisa jadi hakim yang hebat bagi mereka. Tapi kadang-kadang saking sibuknya kita menjadi hakim, melihat balok di mata saudara, sedangkan sesuatu yang lebih besar di mata kita tidak melihatnya. Kita sering lupa dan lalai jika kita juga adalah bagian dari pola hidup yang kadang-kadang tidak sadar diri, tidak tahu diri, lupa diri di hadapan Tuhan. Sudah jelas-jelas Dia yang karuniakan kita kehidupan, tapi seringkali kita masih pongah dan hidup seenak dengkul kita saja dan tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Sudah jelas-jelas Dia yang berkuasa atas kehidupan, pelayanan dan kerja kita, tapi masih dengan bangganya mengisahkan diri kita lebih besar dari peran Allah, dan banyak lagi bentuk yang lain yang tanpa sadar membuat kita lupa diri dan tidak sadar diri di hadapan Allah. Allah ingin menghukum Israel, tapi Musa memohon kiranya Allah mengurungkan niatnya, dan Allah mendengar itu. Allah mendengar itu. Allah adalah murah hati sehingga tetap memberi pengampunan pada Israel dalam bacaan kita, dan itu kemurahan. Lebih besar lagi untuk kita pengikut-pengikut Allah, pewaris-pewaris janji kepada Abraham juga di masa sekarang. Allah kita yang murah hati di dalam Kristus itu tidak sekedar mengampuni kita saja, tapi juga datang menjumpai kita di dalam Kristus untuk kemudian bersama-sama menyatakan kemurahannya bagi kita, menyatakan kasihnya bagi kita, dan pengorbanannya bagi kita. Jadi kurang murah hati apa Allah pada hidup saudara-saudara dan saya? Keselamatan Dia jaminkan di dalam Kristus. Kemurahan Dia nyatakan dalam kasihnya setiap hari melalui kesehatan kita, pekerjaan kita, dan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menopang kita. Jika kita sekedar berkaca misalnya pada sikap iman dan perilaku kita di hadapan Allah,
maka sangat mungkin kita ini adalah pribadi-pribadi yang menerima hukuman dan penghakiman dari Allah. Tapi itulah kemurahan Allah yang senantiasa Dia nyatakan, terus memberikan kesempatan bagi saudara-saudara dan saya untuk terus berbenah setiap hari. Jangan lewatkan kesempatan untuk berbenah setiap hari. Meskipun dengan sengaja atau tidak, sangat senang kita meninggalkan dan menduakan Allah dalam hidup ini kan, setiap hari. Selamat menikmati kemurahan Allah saudara-saudara. Terus belajar untuk tidak menjadi pelacur iman dan menggadaikan iman hanya karena kita merasa jenuh, bosan, lelah. Jangan menjadi pelacur iman. Jangan menggadaikan dan memurahkan iman. Allah kita murah hati, tapi jangan menjadi murahan dalam iman yang telah Dia tanamkan bagi kita, hingga Dia membawa kita dalam penyempurnaan kemuliaannya kelak ketika Dia datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan memberkati, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Kita berdoa. Bapa di surga, limpah syukur kepadamu bahwa Engkau begitu merahmati kehidupan kami. Engkau sangat murah hati dalam kehidupan kami, dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, persekutuan. Kiranya segala yang telah Allah kerjakan menjadikan kami terus hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan menopang kami setiap saat. Pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan mereka semua. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.